Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memberikan tutorial mengenai fitur-fitur Microsoft Word dan PDF, termasuk konversi, resize, split, dan merger. Di sini, saya Ayudhya Sasmita akan menjelaskan mengenai fitur-fitur Microsoft Word dimulai dari Quick Access Toolbar, kemudian File, Home, Insert, dan Page Layout. Yang pertama ada Quick Access Toolbar yang terdiri dari New, Open, Save, Email, Quick Print, Print Preview and Print, Spelling and Grammar, Undo, Redo, Draw Table, dan Open Recent File. Nah, Undo berfungsi untuk membatalkan suatu perintah yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian, redo adalah cara untuk mengulang sesuatu yang telah dibatalkan sebelumnya. Nah, kemudian kita klik, lalu seperti ini. Kemudian, save berfungsi untuk menyimpan dokumen. Lalu ada grup clipboard yang terdiri atas paste yang berfungsi untuk menempelkan hasil copy atau cut. Contohnya, pertama kita copy, kemudian klik paste. Nah, lalu ada cut yang berfungsi untuk memotong teks atau objek yang terpilih. Kemudian ada copy yang digunakan untuk menggandakan teks atau objek yang terpilih. Lalu ada format painter yang digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Kemudian ada grup font yang terdiri atas font yang berguna untuk memilih jenis huruf. Contohnya, kita blok terlebih dahulu, kemudian klik font, kemudian kita pilih time font. Kemudian ada font size yang digunakan untuk mengatur ukuran huruf. Seperti ini. Lalu ada grow font yang berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf secara instan 2 poin lebih tinggi. Kemudian ada shrink font yang digunakan untuk memperkecil ukuran huruf secara instan 2 poin lebih kecil. Kemudian ada change case yang berguna untuk mengubah status huruf besar ataupun kecil. Nah, pertama kita blok terlebih dahulu, kemudian pilih lowercase. Nah, di lowercase semua huruf atau kata akan menjadi huruf kecil. Nah, kemudian di sentence case, awal huruf di awal kalimat akan menjadi besar dan lainnya menjadi huruf kecil. Lalu ada uppercase, maka semua yang diblok menjadi huruf kapital semua. Lalu ada capitalis each word. Nah, di capitalis each word ini semua kata di awal akan menjadi kapital dan lainnya huruf kecil seperti yang ada tulisan capitalis each word. Kemudian ada toggle case yang berarti pada awal kata menggunakan huruf kecil,
Dan kata selanjutnya menggunakan huruf kapital. Kita ubah menjadi sentence. Kemudian di bawah ada bold yang berfungsi untuk menebalkan, kemudian ada italic yang berfungsi untuk memiringkan kata, lalu ada underline yang berfungsi untuk menggarisbawahi kata atau kalimat, kemudian ada strict through yang berfungsi untuk memberikan garis tengah. Lalu ada subscript yang berfungsi untuk mengetik karakter pemangkatan di bawah huruf. Contohnya H2O. Nah, kita akan mengecilkan angka 2 dengan klik subscript, lalu angka 2 akan mengecil. Kemudian ada n kuadrat, kita juga akan mengecilkan angka 2, maka kita mengecilkan angka 2 di atas huruf. Nah, maka kita pilih superscript. Kemudian ada text effects yang berfungsi untuk memberikan efek kepada teks yang dipilih. Kemudian ada text highlight color yang berfungsi untuk memberikan warna di belakang teks yang dipilih. Contohnya, kita blok kalimat ini, kemudian kita pilih text highlight color. Kemudian ada font color yang berfungsi untuk mengatur warna teks yang dipilih. Contohnya ini, kemudian kita klik font color, maka warna yang tadinya hitam menjadi hijau. Lalu ada grup paragraf yang terdiri dari sekumpulan menu yang memiliki kesamaan fungsi untuk mengatur paragraf teks. Yang pertama ada bullets untuk memberikan tanda pada teks yang dipilih. Contohnya kemudian untuk bullets, contohnya bullets and numbering, contohnya kemudian kita blok, kita pilih sentences, kemudian kita kecilkan, lalu kita pilih bullets, kita beri nomor. Nah, fungsinya bullets and numbering itu sama-sama untuk memberikan format penomoran. Kemudian ada decrease indent
untuk menggeser baris ke arah sebelah kiri. Lalu untuk increase indent untuk menggeser baris ke sebelah kanan. Nah, contohnya untuk increase indent, ketika diklik akan bergeser sebelah kanan. Lalu untuk decrease indent akan bergeser ke sebelah kiri. Decrease indent dan increase indent ini fungsinya sama-sama untuk menggeser baris, kurang lebih seperti tab. Lalu ada align, rata kanan, rata tengah, rata kiri, dan justify, rata kanan kiri. Nah, ini untuk rata tengah, rata kiri, rata kanan kiri, justify. Terus ini rata kanan. Kemudian ada line and paragraph spacing, itu berfungsi untuk mengatur jarak antar baris. Kemudian ada shading. Nah, shading ini untuk mengatur warna teks yang dipilih. Hampir sama dengan shading itu hampir sama dengan text highlight color. Lalu ada border yang berfungsi untuk membuat tabel atau menggaris. Selanjutnya ada short. Nah, di short ini kita pilih ascending, kemudian klik OK, maka urutan abjadnya dari yang terkecil ke abjad terbesar. Kalau kita pilih descending, maka urutannya dari abjad terbesar ke abjad terkecil. Lalu di group styles ada heading styles dan change style. Nah, di heading styles berisi format penjudulan yang dipilih. Lalu dari change style itu berisi pilihan pengaturan dari heading styles. Nah, lalu di paling pojok ada group editing yang terdiri dari find, read, and select. Nah, find itu digunakan untuk mencari kata tertentu berdasarkan input keyword dalam suatu file. Nah, contohnya akan mencari kata langsung. Maka secara otomatis kata langsung akan muncul diberi tanda oleh Microsoft Word agar kita bisa melihat dengan mudah. Kemudian kata memberi sama juga akan langsung muncul. Kemudian ada replace yang digunakan untuk mencari atau menggantikan kata yang ditemukan. Jadi ketika kita ingin mengganti kata, tidak perlu repot-repot mencari kata tersebut satu persatu kemudian menggantinya. Yang pertama tadi kita klik replace, kemudian find word. Kita ada kata memberi,
Ketika kita pilih replace, maka kata seorang menjadi seseorang akan diubah satu kali. Kalau kita pilih replace all, maka kata seseorang menjadi seseorang maka seluruh kata seorang akan diubah menjadi seseorang. Kemudian ada tab insert. Nah, di tab insert yang pertama ada group page yang berisi cover page yang berfungsi untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul. Nah, contohnya ada beragam macam. Kita bisa pilih untuk menyesuaikan dokumen. Kemudian ada blank space untuk menyisipkan halaman kosong dalam satu file dokumen. Kemudian ada page break yang berfungsi untuk memisah satu halaman file dokumen. Lalu ada group table yang berfungsi untuk membuat tabel. Nah, untuk dari kiri ke kanan itu disebut row, lalu dari atas ke bawah itu disebut kolom. Kemudian ada group illustration yang berisi picture yang berfungsi untuk menyisipkan gambar yang disimpan di komputer. Nah, contohnya kita klik picture, lalu pilih gambar, kemudian insert. Nah, untuk menggerakkan gambar kita pilih kemudian pada gambar kita pilih quick part, pilih format, kemudian kita pilih wrap text, agar bisa dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian ada shapes. Yang digunakan untuk menyisipkan objek gambar atau shape. Nah, contohnya ada banyak macam. Kita pilih lingkaran, kemudian kita gambar. Nah, pada lingkaran ini kita juga bisa mengganti warna. Kemudian ada smart art yang digunakan untuk menyisipkan gambar dalam bentuk organisasi. Nah, ada banyak rupanya, ada all, ada list, process, goal, hierarchy, relationship, matrix, pyramid, picture, dan office.com. Kemudian ada
links, grup links yang berisi ada hyperlink, ada bookmark, dan ada cross reference. Nah, di hyperlink ini digunakan untuk menautkan teks atau objek terpilih dengan file lain. Contohnya, kemudian kita blok, kemudian kita pilih hyperlink, kemudian kita masukkan di sini, kemudian klik OK. Nah, lalu akan muncul link ini, penyimpanannya di mana. Lalu ada bookmark yang berfungsi untuk membuat penanda buku. Lalu ada cross reference yang digunakan untuk membuat referensi antar file. Lalu ada header dan footer. Nah, di header ini digunakan untuk mengatur kepala halaman. Nah, contohnya ini. Kemudian kita ganti Nah, setelah kita beri nama praktikum komputer, maka di setiap awal halaman akan otomatis ada tulisan praktikum komputer. Lalu ada footer. Nah, footer ini digunakan untuk melakukan setting terhadap kaki halaman suatu file. Footer ini hampir sama dengan page number. Nah, kalau page number itu bisa di atas atau di bawah. Nah, kalau footer itu terletak di bawah. Contohnya seperti ini. Maka akan otomatis di setiap bawah halaman akan ada nama. Lalu ada page number. Kita bisa pilih di top of bottom, bottom of page, page margin, and current position, atau di format. Nah, langsung ada halamannya. Lalu ada grup teks yang berisikan text box yang digunakan untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks. Nah, contohnya seperti ini. Ini biasanya digunakan dalam membuat puisi atau kutipan-kutipan kata yang untuk memperindah tampilan dari halaman dokumen. Kemudian ada quick parts yang digunakan untuk mengatur fungsi teks otomatis dan lain-lain. Ada banyak macamnya. Kemudian ada word art yang digunakan untuk menyisipkan teks bergaya artistik. Contohnya
block, lalu kita pilih word up, kemudian akan otomatis berubah sesuai yang kita inginkan. Kemudian ada drop cap yang digunakan untuk menyisipkan huruf kapital besar pada awal paragraf. Lalu ada signature line digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital. Lalu ada date and time digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu terkini. Contoh date and time hari ini. Nah, ini adalah contoh date and time. Kemudian ada group symbols. Nah, di group simbol ini ada equation yang digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan terutama dalam bidang matematika. Nah, ada banyak macamnya dan bisa diubah sesuai dengan keinginan. Lalu ada simbol. Nah, simbol ini digunakan untuk menyisipkan karakter khusus. Contohnya alpha, beta, V, kemudian ada persen, dan lain sebagainya. Ada kurang lebih sama dengan, ada lebih besar sama dengan. Kemudian ada di tab page layout yang pertama ada group themes. Nah, di themes ini digunakan untuk memilih warna tema halaman. Misal ada Office, Adjacency, Angeles, Apex, dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada color yang berfungsi untuk mengatur tema warna halaman. Lalu ada fonts, digunakan untuk mengatur tema huruf yang akan ditetapkan ke halaman dokumen aktif. Selanjutnya ada efek, yang digunakan untuk mengatur tema efek terhadap objek shapes yang terdapat di halaman dokumen. Lalu ada group page setup. Nah, menu-menu di page setup ini disediakan untuk melakukan pengaturan halaman, yaitu di bidang ukuran kertas, margin halaman, pengaturan kolom teks, dan lain-lain. Yang pertama ada margins, digunakan untuk mengatur batas teks di halaman dokumen. Ketika menekan narrow, kemudian moderate, ukuran normal. Selanjutnya ada orientation yang mengubah dari portrait menjadi landscape. Nah, contohnya kita ubah orientation menjadi landscape. Lalu ada ukuran size kertas yang digunakan untuk
ngatur halaman. Kemudian ada kolom, digunakan untuk mengatur jumlah kolom teks. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan beri kolom menjadi 2 kolom, menjadi 3 kolom, dan selanjutnya. Kemudian ada breaks yang digunakan untuk mengatur kontinuitas halaman maupun kolom teks. Contohnya, nah, kita pilih breaks, kemudian page break. Nah, halaman ini akan terpisah dari halaman berikutnya. Kemudian ada line numbers, digunakan untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks. Lalu ada hyphenation, digunakan untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. Nah, contohnya untuk memisahkan hyphenation otomatis. Kemudian ada group page background yang berfungsi untuk mengatur latar belakang halaman file dokumen yang sedang dibuat. Nah, ada 3, yaitu ada watermark, ada page color, dan page border. Nah, di watermark kita bisa memberikan watermark pada file agar terlihat dokumennya seperti milik kita, atau itu bukti bahwa dokumen tersebut adalah milik kita. Kemudian ada page color untuk mewarnai page. Lalu ada page border ketika untuk membuat garis tepi. Nah, ketika bagian sini diklik, kalau kita klik OK, maka bagian atas akan hilang, dan begitupun selanjutnya. Lalu ada group arrange yang digunakan untuk mengatur posisi objek di antara teks, posisi objek dengan objek lainnya, dan mengatur aliansi objek di halaman dokumen. Nah, pada group arrange ini ada position yang digunakan untuk mengatur posisi objek di halaman suatu halaman. Kemudian ada wrap text, digunakan untuk mengatur kaitannya dengan paragraf teks. Kemudian ada send backward, digunakan untuk mengirim objek terpilih di belakang objek lainnya. Lalu ada selection pane,
digunakan untuk menampilkan panel navigasi objek. Lalu ada align. Align digunakan untuk mengatur posisi objek lepas. Lalu ada group digunakan untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup. Yang terakhir ada rotasi digunakan untuk memutar dan membalik suatu objek terpilih. Ini ada align, ada selection pane, ini ada send backward, ada bring forward digunakan untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Nah, kemudian cara unfile. Nah, di menu file ini ada save, save as, open, close, resend, new, print, save and send, help, option, dan exit. Nah, untuk menyimpan dokumen itu kita pilih save as. Ketik nama file, kemudian kita save di dokumen. Nah, menu save ini itu berguna untuk menyimpan dokumen Word yang telah kita kerjakan. Nah, save as itu hampir sama seperti save, tapi fungsinya adalah untuk menyimpan dokumen yang sudah ada dengan nama file yang baru, jadi akan ada dua file. Kemudian open berfungsi untuk membuka file dokumen yang telah kita simpan sebelumnya. Misal nih, kemudian klik open, lalu akan muncul file sebelumnya atau file yang sudah ada. Lalu ada close. Close itu berfungsi untuk menutup dokumen yang sedang kita buka. Kemudian ada info. Info berisikan rincian info terkait dengan dokumen yang sedang kita kerjakan. Lalu ada resend, menampilkan daftar dokumen yang baru-baru ini dibuka atau diedit. Kemudian ada new. New ini ketika diklik akan membuat lembar kerja Microsoft Word baru. Kita pilih blank dokumen. Lalu akan muncul dokumen baru. Kemudian ada print untuk mengeprint dokumen yang telah kita buat. Kemudian ada save and send berfungsi untuk menyimpan dokumen, kemudian mengirimnya lewat email ataupun diposting ke website. Kemudian ada help yang berisi menu bantuan apabila ada masalah pada Microsoft Word. Nah, lalu ada option berisi berbagai menu untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen. Nah, di option ini ada general, display, proofing, save,
language, advanced, customize ribbon, quick access toolbar, add-ins, dan trust center. Yang terakhir ada exit yang berfungsi untuk menutup aplikasi Microsoft Word. Di sini saya Dia Afifa Palupi akan melanjutkan penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada di Microsoft Word yang ada di tab Reference, Mail, Links, Review, hingga View. Pertama, di tab Reference. Terdapat grup perintah Table of Contents. Lalu terdapat perintah Table of Contents yang fungsinya untuk membuat tabel daftar isi secara otomatis maupun secara manual. Di sini saya akan menunjukkan cara pembuatan daftar isi. Sebelum membuat daftar isi, pastikan bahwa halaman yang akan dimasukkan ke dalam daftar isi telah diberikan nomor halaman seperti pada contoh. Selain itu, teks yang akan dimasukkan ke dalam daftar isi juga harus diberikan text styles. Misalnya untuk subjudul menggunakan heading 1 dan subjudul dalam subjudul menggunakan heading 2. Lalu arahkan kursor di mana daftar isi tersebut akan dibuat. Klik Reference, lalu klik Table of Contents. Microsoft Word menyediakan 3 template yang bisa digunakan untuk membuat daftar isi. Selain itu, Microsoft Word juga menyediakan template untuk daftar isi secara online yang dapat diakses melalui office.com. Daftar isi juga bisa dibuat custom. Di sini saya akan menggunakan Automatic Table 1, kita klik. Maka daftar isi akan otomatis dibuat. Di sini misalnya konten saya ganti menjadi daftar isi. Lalu saya text style karena saya ingin masukkan ke dalam daftar isi menggunakan heading 1. Karena terdapat perubahan, kita harus mengupdate atau memperbarui isi dari daftar isi ini. Caranya adalah dengan mengklik Reference, lalu klik Update Table. Di sini akan muncul dua opsi, yaitu Update Page Numbers Only dan Update Entire Table. Update Page Number Only ini digunakan untuk memberikan perubahan pada nomor halaman saja, sedangkan untuk Update Entire Table ini digunakan untuk melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan pada teks, baik dalam subjudul maupun subjudul dalam subjudul yang ada pada daftar isi beserta dengan nomor halamannya. Di sini saya akan memilih menggunakan Update Entire Table, lalu klik OK. Maka daftar isi akan otomatis diperbarui. Selain itu, daftar isi ini juga bisa kita hapus atau kita remove dengan mengeklik Table of Contents dan klik Remove Table of Contents. Selain itu, di grup Table of Contents juga terdapat perintah lain, yaitu Add Text. Add Text ini digunakan untuk mengatur type heading atau judul pada daftar isi, dan terdapat beberapa pilihan. Ada Don't Show in Table of Contents, lalu level 1 untuk membuat judul, level 2 subjudul, dan level 3 subjudul dalam subjudul. Kita beralih ke grup selanjutnya dalam reference, yaitu Footnotes. Footnotes ini umumnya digunakan untuk membuat catatan kaki pada margin bawah dokumen. Pertama ada fungsi Insert Footnotes. Di sini saya akan coba mencontohkan cara membuat footnotes. Pertama, arahkan kursor ke kata yang ingin kita beri footnotes. Misal di sini saya pilih ATM. Lalu klik Insert Footnotes. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, misal di sini kita berikan keterangan ATM adalah. Selanjutnya, di grup footnotes ini juga terdapat perintah lain seperti Insert EndNote. Insert EndNote ini digunakan untuk memasukkan kutipan sumber maupun penulis pada teks yang kita pilih. Lalu terdapat perintah Next Footnote.
Next footnote ini digunakan untuk berpindah dari footnote 1 ke footnote yang lainnya maupun dari endnote 1 ke endnote lainnya. Next footnote ini digunakan untuk berpindah dari footnote 1 ke footnote selanjutnya. Sedangkan previous footnote ke footnote sebelumnya, next endnote selanjutnya, dan previous endnote sebelumnya. Lalu ada perintah show notes. Show notes ini digunakan untuk berpindah ke footnote maupun endnote yang terdapat pada dokumen. Selanjutnya kita beralih ke grup selanjutnya, yaitu research. Terdapat perintah search yang bisa digunakan untuk mencari definisi, gambar, web page, dan hasil lainnya yang didapatkan dari sumber online. Misal kita klik ini, tunggu hingga loading selesai agar siap digunakan, lalu kita bisa mengklik kata kunci yang ingin kita cari. Misal di sini saya mengetik komputer, lalu klik enter, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Hasil ini didapatkan dari pencarian secara online. Pada umumnya, hasil ini menunjukkan pengertian atau definition, lalu ada juga gambar. Untuk hasil dari web ini, kita bisa menyisipkan linknya ke dalam dokumen dengan mengklik insert link. Selain itu, jika ingin mencari lainnya seperti media, kita klik more, lalu klik media, maka akan muncul gambar yang sesuai dengan kata kunci yang kita ketikkan. Gambar ini bisa kita sisipkan ke dalam dokumen dengan mengklik tanda plus. Baik, selanjutnya grup citations and bibliography. Pertama ada insert citations. Jadi ini digunakan untuk menyisipkan daftar pustaka. Di sini saya akan coba memberikan penjelasan mengenai cara pembuatan daftar pustaka. Untuk membuat daftar pustaka di Word, kita klik Insert Citation, lalu klik Add New Source. Di sini ada beberapa pilihan sumber daftar pustaka yang bisa digunakan, mulai dari book hingga miscellaneous. Lalu di sini saya coba pilih book. Kita ketikkan autornya yang sesuai dengan aturan atau tata cara penulisan penulis untuk daftar pustaka. Misalnya saya pilih di sini penulisnya Nano Danendra. Jadi saya ketik Danendra, Nano. Lalu kita ketik judul buku yang kita jadikan sumber. Misal Sumber Daya Manusia. Lalu kita masukkan juga tahun terbitnya, misal 2018. Kota terbitnya misal Bandung. Dan penerbitnya misal Gramedia. Klik OK. Itu akan muncul seperti ini. Namun jika ingin menyisipkan daftar pustaka sesuai dengan kaidah, kita bisa klik bibliografi, maka akan muncul template yang sesuai dengan kaidah penulisan mulai dari bibliografi, reference, hingga works cited. Atau kita bisa langsung klik insert bibliografi. Akan muncul seperti ini. Dari
sumber yang telah kita sisipkan sebelumnya. Dan masih di grup Citations and Bibliography, ada Manage Source. Digunakan untuk memanajemen sumber referensi yang telah kita buat. Jadi, sumber-sumber referensi ini bisa kita edit, hapus, atau diduplikat. Misal untuk referensi yang ini, bisa kita copy, bisa kita delete, bisa kita edit, dan kita bisa tambahkan referensi yang baru. Kemudian untuk stylenya, mengatur gaya penulisan kutipan, mulai dari apa hingga turabian. Sedangkan untuk perintah bibliografi digunakan agar tulisan mengikuti format penulisan standar. Kita beralih ke grup selanjutnya, yaitu captions. Captions ini digunakan untuk menyisipkan judul pada gambar yang ada di dokumen. Pertama, kita klik gambarnya, lalu bisa klik insert captions. Nah, di sini bisa pilih labelnya. Misal di sini saya pilih gambar 1.1, lalu kita tulis keterangannya, misalnya dengan sistem pengendalian internal. Dan kita klik OK. Namun sebelumnya posisi dari caption gambar ini bisa kita pilih apakah di atas atau di bawah objeknya. Nah, selanjutnya ada perintah insert table of features. Ini digunakan untuk membuat daftar gambar. Jadi dari caption-caption yang telah kita sisipkan di masing-masing gambar, kita bisa buat daftarnya. Kita tinggal klik. Di sini ada pengaturan-pengaturannya, bisa dimodify jika perlu. Di sini saya akan langsung klik OK. Maka akan langsung muncul daftar gambar yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, kita juga bisa mengupdate isi maupun halaman dari daftar gambar ini. Misalnya, gambar ini yang telah kita buat judul ini berpindah. Misalnya, saya pindah ke halaman selanjutnya, maka akan terjadi perubahan. Nah, di daftar gambar ini, kita klik update table. Ini fungsinya sama dengan daftar isi tadi untuk page number only jika ingin halamannya saja yang berubah, atau entire table itu untuk teks beserta dengan nomor halamannya. Klik OK, maka perubahan tersebut akan disesuaikan. Baik, selanjutnya di tab reference terdapat grup index. Indeks ini berfungsi untuk membuat petunjuk atau indeks dokumen. Untuk mark entry, berfungsi untuk mengatur teks yang diseleksi ke dalam indeks. Misalnya, di sini saya contohkan. Kita pilih kata sistem, lalu klik mark entry, dan kita pilih mark all. Nah, ini bisa dihilangkan dengan mengeklik home, lalu ini diklik. Lalu untuk menampilkan indeks kata-kata yang telah kita pilih tadi, jadi kata-kata tersebut itu muncul di halaman mana saja, nanti akan ditampilkan. Kita klik, lalu klik insert index. Di sini bisa disesuaikan terlebih dahulu.
klik OK. Jadi sistem ini muncul di halaman sekian. Untuk indeks ini juga bisa kita update seperti contoh-contoh sebelumnya pada insert caption dan table of contents. Selanjutnya ada group table of authorities. Ada perintah mark citation digunakan untuk memasukkan teks yang diseleksi ke dalam table of authorities. Ada insert table of authorities digunakan untuk menyisipkan tabel of authorities yang telah kita buat sebelumnya dan bisa diupdate. Beranjak ke tab selanjutnya yaitu mailings. Terdapat beberapa grup yaitu create, ada envelopes, digunakan untuk mengatur format pos surat seperti alamat pengirim, penerima, dan ukuran surat tersebut. Tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian juga ada label, digunakan untuk menambahkan dan mengelola label di dalam pos surat. Label ini berisi penjelasan mengenai isi dari surat tersebut. Selanjutnya ada grup start mail merge. Grup ini terdapat perintah start mail merge digunakan untuk mengelola bentuk dari pos surat tersebut, apakah pos surat dan email. Lalu ada select recipients digunakan untuk menambahkan penerima surat. Edit recipient list digunakan untuk mengedit dan menghapus penerima surat. Grup selanjutnya yang ada di tab mailings adalah write and insert fields. Terdapat beberapa perintah seperti highlight, merge fields. Digunakan untuk menandai alamat pengirim dan penerima surat untuk memeriksa kesalahan penulisan. Untuk perintah selanjutnya ada address block, digunakan untuk menambahkan blok alamat pengirim surat yang telah kita buat pada mail merge. Kemudian ada greeting line, digunakan untuk menambahkan kata salam pembuka dalam surat, seperti selamat siang yang terhormat. Kemudian ada insert merge field, digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan penerima surat seperti format penulisan, misalnya nama depan atau belakang, kode pos, nomor telepon, dan lain-lain. Kemudian ada perintah rules, digunakan untuk memberikan keputusan tindak lanjut dari surat tersebut. Lalu untuk match fields digunakan untuk mencocokkan identitas dari penerima agar tidak terjadi pengiriman surat yang ganda. Untuk perintah selanjutnya ada update labels, digunakan untuk memperbarui label surat yang terakhir kali diubah. Grup selanjutnya adalah preview results. Terdapat beberapa perintah, yaitu ada perintah preview results. Digunakan untuk meninjau isi surat seperti daftar penerima, pengirim, dan lain-lain. Kemudian ada find recipient, digunakan untuk mencari penerima dengan menuliskan nama dalam kotak pencarian. Dan ada check for errors, digunakan untuk memeriksa kesalahan input data alamat dalam surat secara otomatis. Grup yang selanjutnya adalah finish. Digunakan untuk mengakhiri pembuatan pos surat dengan cara mengirim atau mencetak dokumen tersebut. Baik, kita beranjak ke tab selanjutnya yaitu tab preview. Pertama ada group proofing yang terdiri dari perintah spelling and grammar, thesaurus, dan word count. Spelling and grammar ini digunakan untuk mengecek ejaan dan tata bahasa yang salah, atau kesalahan penulisan atau tipe. Misalnya kita pilih di sini, lalu kita klik. Nah, di sini tidak ada kesalahan penulisan ataupun kesalahan ejaan ya. Lalu selanjutnya ada thesaurus.
digunakan untuk mencari persamaan atau sugesti dari kata yang kita seleksi dengan memilih kata yang sering digunakan. Jadi misal saya pilih kata personal. Lalu klik thesaurus. Nah, maka akan muncul rekomendasi kata yang diberikan oleh Miss Word, mulai dari adjektif hingga noun. Jadi, pada umumnya thesaurus ini berfungsi untuk memberikan sugesti mengenai persamaan kata atau sinonim dari kata yang kita pilih. Lalu ada juga perintah word count, digunakan untuk menghitung atau mengetahui jumlah halaman, kata, dan karakter dengan atau tanpa spasi, jumlah paragraf, dan barisnya. Selanjutnya ada group speech, yaitu perintah read aloud, digunakan untuk mengucapkan kata yang diseleksi. Perlu diketahui bahwa untuk fitur ini hanya bisa menggunakan kata yang dipilih dengan menggunakan bahasa Inggris saja. Jadi di sini misal saya pilih frasa ini, personal identification number, lalu klik read aloud. Maka frasa atau kata yang kita pilih tersebut akan diucapkan. Kita bisa memilih dengan pengaturan kecepatannya, lalu voice-nya bisa juga diganti menggunakan Microsoft David, Microsoft Zira, atau Microsoft Mac. Selanjutnya ada group accessibility. Terdapat perintah check accessibility, digunakan untuk mengatur tingkat aksesibilitas dokumen. Seperti ketika kita ingin mengirim email dan membagikan file dokumen tersebut, apakah penerima file atau dokumen tersebut diizinkan untuk mengedit dan membacanya. Lalu di group language, ada translate dan language. Translate ini digunakan untuk menerjemahkan tulisan yang kita seleksi ke dalam bahasa lain. Dan perlu diketahui bahwa fitur ini memerlukan sambungan internet. Di sini misal saya pilih personal, lalu saya klik translate. Di sini terdapat dua pilihan, apakah kita ingin mentranslate dokumen atau mentranslate kata yang kita pilih. Di sini saya pilih ini. Maka kata yang kita pilih atau frasa atau dokumen tersebut akan otomatis ditranslatekan oleh Microsoft Word. Selanjutnya masih di group language, terdapat perintah language berfungsi untuk mengatur bahasa yang digunakan pada dokumen. Selanjutnya tab yang ada pada review adalah maksud saya grup yang ada pada tab review adalah comments. Terdapat beberapa perintah. New comments digunakan untuk menambahkan komentar baru pada teks yang diseleksi. Misal saya seleksi teks ini, kata ini, lalu klik. Jadi kita bisa menambahkan komentar pada teks atau kata yang kita seleksi. Kita juga bisa menghapusnya. Apakah ingin dihapus komentar yang sedang kita pilih atau seluruh komentar. Selanjutnya di comments ada perintah previous, digunakan untuk berpindah ke komentar sebelumnya. Next untuk berpindah ke komentar yang selanjutnya. Dan show comments digunakan untuk menyembunyikan dan memunculkan komentar yang telah dibuat.
Selanjutnya di tab review ada group tracking. Pada umumnya grup ini digunakan untuk melacak perubahan yang terjadi pada dokumen. Terdapat perintah track change digunakan untuk melacak perubahan baik kata maupun kalimat pada dokumen. Jadi jika fitur ini diaktifkan, kita bisa melacak perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada display for review. Maksud saya ada reviewing pane digunakan untuk menampilkan list berupa revisi yang telah dilakukan pada dokumen. Lalu untuk show markup ini digunakan untuk memunculkan pelacakan dalam bentuk kertas. Maksud saya untuk memunculkan pelacakan pada perubahan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada group change. Terdapat perintah seperti accept digunakan untuk menyetujui penerapan markup komentar maupun pelacakan perubahan ke dalam dokumen. Lalu ada reject and move to next. Reject ini digunakan untuk menolak markup yang telah dibuat. Selanjutnya ada previous change digunakan untuk berpindah ke komentar sebelumnya, dan next change digunakan untuk berpindah ke komentar yang setelahnya. Selanjutnya ada group compare. Terdapat perintah compare digunakan untuk menggabungkan atau membandingkan dua dokumen yang berbeda. Lalu untuk group protect, terdapat perintah block authors dan restrict editing. Block authors ini digunakan untuk memblok penulis lain agar tidak bisa mengedit maupun memformat dokumen. Lalu untuk restrict editing ini digunakan untuk membatasi siapa saja yang boleh mengedit maupun memformat dokumen. Selanjutnya ada group in. Ada perintah hide in digunakan untuk menyembunyikan kata maupun kalimat yang diseleksi agar tidak muncul saat dicetak, namun kalimat tersebut atau kata tersebut tetap muncul pada tampilan lembar kerja. Kita beralih ke tab yang terakhir, yaitu tab view. Pertama, di group views terdapat read mode, print layout, web layout, outline, dan draft. Read mode ini digunakan untuk melakukan tampilan mode membaca pada dokumen. Contohnya seperti ini. Selanjutnya untuk print layout seperti tampilannya sekarang ini, dan web layout menampilkan dokumen dalam mode website. Selanjutnya ada perintah outline, digunakan untuk menuliskan outline atau garis besar serta ringkasan dokumen yang dikerjakan, dan draft digunakan untuk menampilkan dokumen ke mode draft dan membuat konsep. Selanjutnya ada group immersive. Terdapat perintah immersive reader digunakan untuk ini merupakan mode membaca secara imersif yang digunakan untuk mempermudah dan membantu meningkatkan pengalaman dalam membaca dokumen. Lalu ada group page movement, terdapat perintah vertikal dan side to side. Ini tampilan halaman yang sekarang untuk vertikal seperti ini dan side to side seperti ini. Baik, selanjutnya ada group show. Ada ruler, grid lines, dan navigation pane. Untuk ruler ini digunakan untuk memunculkan dan menyembunyikan tab rule. Jadi misal checklist ini kita klik, nanti rule-nya akan tidak ditampilkan
di layar, lalu jika klik maka akan ditampilkan. Selain itu, kita bisa pilih grid lines dan navigation pane. Navigation pane ini panel navigasi untuk membantu mempermudah pencarian pada dokumen. Kita beralih ke grup selanjutnya pada tab view, yaitu zoom. Terdapat perintah zoom untuk memperbesar halaman. Kita bisa pilih zoom to 200%, 100%, 75%, atau kita bisa custom, dan terdapat opsi lainnya. Misal di sini saya pilih 75%, lalu klik OK. Nah, maka halaman ini akan diperbesar sebesar 75%. Selanjutnya ada perintah 100%. Nanti tampilan dari dokumen ini atau halaman ini akan sesuai dengan besar kertas saat dicetak. Jadi ketika dicetak, kertas ini akan berukuran sekian. Selanjutnya di grup zoom ada one page. Ini menampilkan satu halaman utuh. Multiple page menampilkan beberapa halaman secara sejajar, dan page width ini memunculkan halaman dengan tampilan layar yang penuh di komputer. Misalnya seperti ini. Kita beralih ke grup selanjutnya pada tab view, yaitu pada grup window. Terdapat beberapa perintah seperti new window untuk membuat halaman yang dipilih menjadi jendela atau tampilan baru sehingga terdapat dua jendela dalam satu dokumen yang sama. Lalu arrange all untuk menampilkan jendela menjadi satu layar. Ini bisa digunakan untuk menampilkan beberapa jendela. Jadi beberapa jendela jadikan satu layar. Kemudian ada split untuk membagi dokumen menjadi dua bagian. Selanjutnya ada view side by side, digunakan untuk membuat dokumen agar bisa ditampilkan dalam jendela berbeda secara sejajar. Ada synchronous scrolling, digunakan untuk menyinkronkan scroll ketika menampilkan banyak jendela yang masih dalam satu dokumen. Jadi ketika dokumen di-scroll, dokumen yang lain juga akan ikut di-scroll. Lalu ada perintah reset window position. Digunakan untuk mengembalikan semua view atau jendela tampilan dokumen seperti semula atau hanya ada satu jendela dalam program Microsoft Word. Lalu juga ada perintah switch windows. Jadi ini menampilkan dokumen yang sedang dibuka di Microsoft Word dan kita bisa mengkliknya untuk beralih ke dokumen yang lainnya. Selanjutnya di grup macros ada perintah macros. Digunakan untuk membuat skrip baru atau menerapkan skrip maupun pemrograman ke dalam dokumen yang dibuat. Selanjutnya di grup SharePoint. Ini digunakan untuk melindungi dokumen dengan password atau menampilkan dan mengubah informasi dokumen. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Aprilia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai konversi PDF ataupun dokumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan konversi dari PDF ke Word ataupun dari Word ke PDF, baik secara online maupun offline. Nah, yang pertama, tutorial ataupun cara yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tutorial dari PDF ke Word secara online. Langkah yang pertama yaitu kita buka browser yang ada di laptop ataupun komputer kita. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Nah, setelah kita buka browser kita search atau cari website. Di sini saya akan menggunakan website dari I Love PDF.
Nah, di website I Love PDF ini terdapat beragam fitur yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Namun di sini kita fokus pada konversi, yaitu yang pertama dari PDF to Word atau dari PDF ke Word. Kita klik ini. Setelah itu kita klik select PDF file. Lalu kita cari file PDF yang akan kita ubah menjadi Word. Setelah file terupload atau terunggah, kita klik Convert to Word. Setelah proses selesai, biasanya file akan terdownload otomatis dan tersimpan otomatis ke dalam file manager bagian download. Oke, proses download sudah selesai. Lalu kita buka di file manager kita bagian download. Nah, ini teman-teman, sudah terdownload. Kita coba untuk buka filenya. Nah, ini teman-teman, file yang telah kita ubah atau konversi dari PDF ke Word. Hasilnya masih tetap sama, masih rapi seperti file semula. Kurang lebih seperti itu teman-teman tutorial ataupun cara konversi dari PDF ke Word. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai tutorial ataupun cara dari Word ke PDF. Untuk konversi dari Word ke PDF, di sini saya menggunakan website yang sama yaitu I Love PDF, namun menggunakan fitur yang berbeda. Di sini saya akan mengklik fitur Word to PDF atau konversi dari Word ke PDF. Setelah itu kita klik select Word file. Kemudian kita pilih file Word yang akan kita konversikan ke PDF. Klik open. Setelah file terupload atau terunggah, kita klik convert to PDF. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Nah, setelah proses selesai, biasanya file akan terdownload otomatis dan akan tersimpan otomatis di file manager laptop ataupun komputer kita. Ini masih proses download. Setelah itu kita coba buka di file manager kita bagian download. Nah, ini teman-teman sudah selesai prosesnya dan kita coba untuk buka apakah filenya sudah terkonversi atau belum. Nah, ini filenya udah terkonversi menjadi PDF yang semula dari Word ke PDF. Nah, kurang lebih seperti itu tutorial ataupun cara konversi dari Word ke PDF. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tutorial ataupun cara mengubah atau mengkonversi Word ke PDF secara offline. Di sini saya akan menggunakan software dari Microsoft Word. Saya menggunakan MS Word 2010. Langkah yang pertama yaitu kita buka MS Word 2010. Setelah terbuka, kita pilih atau klik tab file.
Setelah itu kita klik open. Setelah itu kita pilih klik open untuk membuka dokumen. Kita pilih dokumen yang akan kita ubah menjadi PDF. Setelah file dokumen atau file Word terbuka, kita kembali klik Type File. Lalu kita klik Save As. Nah, di sini di Save As Type, kita yang semula dari Word dokumen atau doc, kita ubah menjadi PDF. Setelah itu kita klik Save. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, biasanya filenya akan terbuka secara otomatis. Nah, ini teman-teman hasil dari konversi Word to PDF secara offline. Ini hasilnya masih tetap sama, masih utuh seperti file yang semula. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara ataupun tutorial konversi dari Word to PDF ataupun sebaliknya. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Amelia Maisaroh, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya merises PDF melalui website. Nah, pada kali ini saya menggunakan website PDF 24 Tools. Mari kita buka dulu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tertera banyak sekali fitur-fitur pada website PDF 24 Tools ini yang terdiri dari ada split PDF, compress PDF, edit PDF, PDF convert, dan juga fitur-fitur yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang compress PDF atau resize PDF. Kita klik aja pada icon compress PDF. Lalu di sini kita klik choose file atau pemilihan file yang akan di-resize. Nah, kita memilih file mana yang mau di-resize. Saya akan memilih file buku panduan PMD 2022 yang atas ini, di mana size sebelumnya ada 1,148 KB atau setara dengan 1,1 MB. Nah, kita langsung open aja. Pada fitur di bawah ini juga sudah tertera DPI, image quality, dan juga color. Nah, yang akan saya ubah adalah DPI atau size PDF yang nantinya akan di-resize. Saya tulis 100 aja, lalu kita klik compress. Nah, yang awalnya dari size 1,1 MB sekarang menjadi 868 KB. Nah, hasil resize sudah bisa di-download. Mari di-download. Nah, PDF sudah bisa di-download dan juga sudah bisa dicek pada dokumen hasil download. Nah, ini hasil dari downloadan resize PDF. Mari kita buka apakah masih sama, namun mungkin ada beberapa gambar atau tulisan yang kurang jelas. Nah, berikut penjelasan dari saya tentang bagaimana meresize PDF melalui website, dan website yang saya gunakan yaitu PDF 24 Tools. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggreni Prasetya Jati, NIM 077. Di sini saya akan menjelaskan cara
split PDF. Yang pertama membuka link di tools.pdf24.org, kemudian pilih menu split PDF, kemudian kita choose file, kita pilih file yang akan kita split. Lalu tekan tombol split. Dan kita langsung download. Jika file telah terdownload, PDF yang ingin kita split sudah tersplit di sini. Di sini, saya Alna Jumanur akan memberikan tutorial mengenai merge PDF secara online dan offline. Yang pertama, secara online terlebih dahulu. Kita buka web I Love PDF terlebih dahulu, lalu pilih merge PDF, klik select PDF file, pilih PDF yang akan digabungkan. Jika sudah seperti ini, lalu klik merge PDF. Klik download merge PDF untuk mengunduh file PDF yang telah digabungkan. Yang kedua, menggabungkan file PDF secara offline dengan menggunakan aplikasi PDF SAM. Yang pertama, buka aplikasinya terlebih dahulu, lalu klik gabung, lalu klik add untuk menambahkan file PDF yang akan digabungkan. Lalu klik jalankan. Setelah itu klik buka untuk melihat file PDF yang sudah digabungkan. Sekian video tutorial dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.